Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah dan tetap di rumah aja. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pada masa pandemi ini kita keterbatasan untuk bertemu sehingga harus belajar secara daring, secara PJJ. Semoga tidak membatasi kalian untuk belajar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan berupa video yang sudah kalian simak dan sudah dokumen PDF untuk bahan ajar yang sudah saya bagikan yang bisa kalian pelajari. Nah, untuk kali ini akan saya jelaskan PowerPoint-nya yang sedikit rangkuman dari materi yang kemarin. Kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia itu merupakan negara kepulauan, negara yang sangat luas, yang memiliki beribu-ribu pulau, sekitar 17.000 pulau besar dan pulau-pulau kecil, yang mana merupakan kekayaan alam yang luar biasa yang harus kita jaga biar tetap lestari. Yang pertama, untuk letak luas dan batas wilayah Indonesia. Letak fisiografis Indonesia yaitu letak suatu wilayah berdasarkan segi fisik. Di antaranya ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Langsung yang pertama yaitu letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan bujur. Ini pelajaran dari SD sudah kalian ketahui bahwa letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk wilayahnya yang paling utara itu terletak di Pulau W yaitu 6 derajat lintang utara, di bagian selatan itu di Pulau Roti, dan di bagian barat itu di kota Sabang, dan yang di timur itu di kota Merauke. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ini juga sudah dipelajari dulu bahwa Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Pasifik dan samudra Hindia. Itu merupakan letak geografis di Indonesia. Yang ketiga, untuk letak geologis. Letak geologis Indonesia itu Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan. 2 jalur pegunungan muda dunia, kemudian merupakan pertemuan 3 lempeng dan berada pada 3 dangkalan. Yang keempat, untuk letak geomorfologis. Letak geomorfologis itu adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu dataran terhadap permukaan air laut. Nah, ini untuk Indonesia itu kan ada perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Tanaman di Indonesia itu kan macam-macam. Terus menentukan kandungan mineral dalam tanah, terus menentukan kepadatan penduduk. Letak geomorfologis manfaatnya seperti itu. Terus yang keempat ada letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Manfaat posisi maritim Indonesia itu membuka peluang kegiatan perekonomian bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Yang kedua, Indonesia itu dapat dipertimbangkan dalam politik dunia, pasar Indonesia maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, luas dan batas teritorial Indonesia. Indonesia itu merupakan negara maritim di mana luas lautnya itu sekitar 3.257.483 km persegi.
dan luas daratnya sekitar 1.922.570 km persegi. Total luas wilayah Indonesia itu 5.180.053 km persegi. Untuk batas wilayah laut Indonesia itu ada batas ZEE, batas landas kontinen, zona laut teritorial. Nah, batas wilayah daratnya berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Berikutnya karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah daratan. Sirkum Mediterania membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Busur dalam bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanis. Nah, Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Sementara untuk wilayah perairan Indonesia itu ada danau, sungai, laut, ada teluk, selat, dan samudra. Nah, ini untuk perkembangan jalur transportasi laut Indonesia ya. Di sini ada jalur primer, jalur sekunder yang bisa kalian lihat di peta tersebut. Kemudian untuk jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia itu bisa dilihat. Yang berikutnya potensi sumber daya kelautan Indonesia, yaitu ada sumber daya perikanan, ada energi kelautan, ada migas, wisata bahari, industri maritim, transportasi. Dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia itu dengan menjaga keseimbangan produksi, menjaga kelestarian sumber daya, sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat, mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan nanti akan saya share PPT-nya agar lebih jelasnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.